Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ratna Pancawati, SPD MPD. Saya merupakan dosen muda di jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Bapak Ibu, sahabat sekalian, perkenalkan saya ingin membagikan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi pendidikan teknik mesin, yakni perkuliahan kurikulum pendidikan kejuruan. Perkuliahan ini diprogramkan di semester 4, di mana nanti mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, ataupun evaluasi mengenai kurikulum di tingkat pendidikan kejuruan. Materi yang terdapat di dalam perkuliahan ini antara lain adalah konsep dasar dari kurikulum, kemudian pendidikan kejuruan, kemudian selanjutnya mahasiswa juga akan diajarkan mengenai landasan-landasan pengembangan kurikulum, perencanaan kurikulum, kemudian evaluasi kurikulum, penentuan kurikulum, dan sampai bisa menganalisis implementasi kurikulum pendidikan kejuruan di Indonesia dengan fokus bidang pendidikan teknik mesin. Sistem pembelajaran pada perkuliahan kurikulum pendidikan kejuruan ini dilakukan secara luring. Mahasiswa dan guru dosen akan berinteraksi secara langsung, baik di kelas ataupun saat outing kelas ya. Namun demikian, kuis dapat dilakukan secara daring dengan memanfaatkan Google Form. Adapun pelaksanaan perkuliahan disampaikan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan kelompok, outing kelas, ya, di mana nanti mahasiswa akan bersama-sama dengan dosen datang ke sebuah instansi ataupun lembaga yang relevan, baik itu dunia usaha, dunia industri, ataupun lembaga pemerintah yang relevan dengan mata kuliah kurikulum pendidikan kejuruan. Penilaian akhir pada perkuliahan ini akan ditentukan dari 4 elemen. Elemen yang pertama adalah dari keaktifan ataupun kehadiran dari mahasiswa sebanyak 10%. Kemudian dilanjutkan dengan penugasan, baik penugasan secara individu maupun kelompok, yakni sebanyak 20%, disusul dengan ujian tengah semester dengan bobot 30% dan 40% dari ujian akhir semester. Berikut adalah cuplikan video selama proses pembelajaran berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang adik-adik. Gimana kabarnya? Baik. Syukur. Sudah makan siang? Belum 2 kali ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya adik-adik semuanya ya. Kita akan memulai perkuliahan pada hari ini, yaitu tentang perkuliahan pendidikan kurikulum kejuruan, di mana pada pertemuan ke-10 ini ya, Ibu akan membawakan materi tentang evaluasi kurikulum pendidikan kejuruan ya. Untuk sebelum kita memulai perkuliahan ini, alangkah lebih baiknya silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong untuk dipimpin salah satu dari kalian, silahkan untuk memimpin doa. Sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan ajaran kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih Wayan. Nah, ini ya, jadi tentang evaluasi kurikulum. Pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah melakukan outing kelas ya, atau pembelajaran di luar kelas, di mana kita kemana? Ke Sebangau ya, atau Balai Taman Nasional Sebangau. Nah, itu terkait dengan kemarin landasan-landasan dalam mengembangkan kurikulum. Nah, kurikulum salah satunya harus relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Nah, ataupun masyarakat secara global. Nah, secara global sekarang tentang sustainability ataupun tentang green industry atau industri hijau itu setengah marak ya. Jadi kalian harus Ibu bawa ke yang ahli tentang bagaimana merancang ataupun membuat sebuah kurikulum itu supaya melihat
melihat tentang keberlanjutannya, yaitu ke Balai Taman Nasional Subang. Kemudian untuk kali ini ya, mata kuliah ini ya, ada untuk pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi makna evaluasi kurikulum pendidikan kejuruan, kemudian menganalisis ya tujuan evaluasi itu sendiri, kemudian mendeskripsikan prinsip-prinsip evaluasi kurikulum pendidikan kejuruan, kemudian membandingkan teknik ataupun model evaluasi kurikulum, menganalisis model CIPP, konteks, input, proses, dan produk ya dalam evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir nanti kalian harus bisa untuk menyusun dan juga mempresentasikan laporan diskusi kelompok tentang evaluasi isi kurikulum pendidikan teknik mesin berbasis keberlanjutan. Ada proses yang namanya evaluasi. Ya, bisa dibaca di sini ya, evaluasi. Ada yang mau membacakannya untuk teman-temannya? Oh boleh, silahkan Ahmad. Pengertian evaluasi kurikulum. Wina Sanjaya mendefinisikan evaluasi kurikulum sebagai suatu proses mempertimbangkan untuk memberi nilai dan arti terhadap suatu kurikulum tertentu. Kurikulum yang dimaksud di sini adalah rencana yang mengatur tentang isi dan tujuan pendidikan serta cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oke, terima kasih ya Ahmad ya. Jadi intinya di sini adalah sudah Ibu kasih tebal ya, bahwa evaluasi kurikulum itu adalah untuk mempertimbangkan ya, memberikan nilai dan juga arti ya terhadap suatu kurikulum tertentu. Artinya nanti ada keputusan apakah kurikulum ini akan dilanjutkan, digunakan, atau di-skip, ditunda, dihentikan sementara, atau bahkan kurikulum itu akan dihapus dan digantikan dengan kurikulum yang lebih relevan lagi, atau mungkin kurikulum yang lebih baik lagi, yang sesuai dengan potensi lokal dan sebagainya. Nah, tujuannya ya ini ada beberapa tujuan ya. Yang pertama adalah perbaikan program. Informasi dari hasil evaluasi tadi itu akan digunakan untuk memperbaiki program kurikulum yang sedang dikembangkan. Misalnya nih di tempat kita ya, di program pendidikan teknik mesin Universitas Palangkaraya. Ada mata kuliah yang tentang apa itu ya, termodinamika, konversi energi dan eksergi, atau tentang proyek akhir yang mungkin teman-teman adik-adik sini kemarin terlibat dengan kegiatan proyek mobil listrik ya. Ada yang ikut? Ahmad ya, Ahmad lagi yang ikut. Ya, itu kan relevan ya dengan beberapa mata kuliah yang diselenggarakan di program studi pendidikan teknik mesin. Nah, dari situ nanti bisa ini ya, koordinatornya ya, koordinator dari program pengembangan mobil listrik itu kira-kira bisa nggak nih diintegrasikan nanti ya, atau mau lanjut atau enggak nih, apakah bisa nanti diintegrasikan kepada kurikulum yang bentuknya mata kuliah kewirausahaan ya, di kewirausahaan berbasis industri hijau, atau yang proyek akhir, atau yang elemen-elemen mesin kayak gitu kan, supaya nanti berwawasan ramah lingkungan ataupun yang sustainability itu tadi. Kemudian selain sebagai perbaikan program, tujuan evaluasi kurikulum ini adalah untuk pertanggungjawaban. Ya. Kepada siapa? Kepada? Ya, betul. Kepada berbagai pihak ya, itu seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi, ada kepada masyarakat ya, atau sponsor ya, pemerintah, orang tua siswa dan sebagainya. Misalkan tentang kewirausahaan membuat project kayak gitu ya, project digital marketing. Ada nggak pertanggungjawabannya? Oh ternyata ada, dibuatlah sebuah hasil penelitian kayak gitu ya oleh Abu Panca kayak gitu. Jadi masyarakat bisa melihat, oh ternyata program kurikulum yang isinya adalah project based learning berbasis digital marketing itu bisa meningkatkan kompetensi mahasiswa ya dalam menggunakan digital itu tadi ya untuk memasarkan, membuat produk dan dia bernilai jual. Nah, itu salah satu bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat luas. Kemudian yang berikutnya tujuan evaluasi kurikulum adalah penentuan ya tindak lanjut dari hasil pengembangan kurikulum tersebut. Apakah program kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebarkan ke dalam sistem yang sudah ada, atau dengan kondisi bagaimana dan dengan cara bagaimana penyebaran kurikulum baru tersebut. Ya, adik-adik mungkin mengikuti program pertukaran mahasiswa Permata, atau yang magang bersertifikat, atau yang program kampus mengajar
kampus mengajar ya. Ya, Nurul Huda ada ikut ya, sama siapa satu lagi? Berlin. Nah, ya itu kan dalam bungkus kurikulum merdeka. Oh, ternyata dalam kurikulum pendidikan kejuruan, karena memang profil utama luaran ataupun output dari program studi pendidikan teknik mesin adalah menjadi pendidik ya. Ternyata nggak jauh-jauh dari yang namanya sekolah kan. Nah, ternyata itu sangat mendukung program kampus mengajar, itu sangat mendukung kurikulum dari pendidikan teknik mesin. Kemudian ini ada beberapa prinsip ya, prinsip evaluasi kurikulum itu yang pertama harus berdasarkan tujuan. Tadi tujuannya ada 3 ini, apakah perbaikan, pertanggungjawaban atau penentuan tindak lanjut. Ya, jadi harus berdasarkan tujuan itu. Kemudian harus objektif. Objektif itu positif ya. Lawannya objektif apa? Betul. Tapi siapa tadi? Gunawan ya. Pintar nih ya, Gunawan ya. Pintar. Jadi subjektif dan objektif. Kalau subjektif itu melihat subjeknya siapa nih. Oh, karena aku nih misalkan ibu nih seneng sama Gunawan, jadi dia nilainya ibu kasih A terus. Nah, itu subjektif tanpa melihat bukti kinerja dia, tanpa melihat hasil-hasil portofolio tugas dia. Tapi karena ibu udah terlanjur suka nih sama Gunawan kayak gitu, ibu kasih A, itu namanya subjektif. Tapi kalau objektif adalah melihat objeknya. Apa yang bisa dilihat? Kinerja dia, prestasi belajar dia ya. Kalau dia sering mengerjakan tugas dan hasilnya bagus, meskipun ada, dia kok nggak good looking atau yang apa kok, itu nggak boleh, itu karena subjektif ya, dia harus objektif. Kemudian komprehensif. Ada yang tahu komprehensif? Komprehensif itu tidak sebagian-sebagian, tetapi harus harus apa tadi? Menyeluruh, iya. Ya. Jadi harus menyeluruh ya, nggak hanya part by part, tapi nggak hanya bagian per bagian, tapi harus seluruhnya. Dimana kalau sebuah sistem pendidikan itu kan minimal ada 3 nih ya, ada input, ada proses, dan ada, ya oke, biar tambah ingat. Oke, kan minimal ada 3 ini ya, walaupun nanti ada outcome gitu di sana. Tapi minimal ada input, proses, dan output. Inputnya, melihat, dievaluasi secara komprehensif. Gak hanya inputnya aja, mahasiswa sebelum melakukan kegiatan atau mengenal mata pelajaran itu atau mata kuliah itu seperti apa sih karakteristiknya atau prestasi belajarnya. Lihat, ternyata rata-rata mereka sudah bagus nih, atau cenderung down kayak gitu. Kemudian setelah melatih proses, prosesnya apa? Ternyata prosesnya apakah hanya klasikal, prosesnya atau project based learning ya, atau based studi kasus ya, itu ya. Nah, outputnya dilihat. Outputnya bukan hanya dari sisi kognitifnya saja. Ingat bahwa capaian pembelajaran ataupun output hasil belajar itu bukan hanya kognitif, tapi ada, ayo. Wih, betul, sebentar. Siapa tadi? Safri, oke, kognitif. Terus satu lagi apa? Iya, Johan Sabtuno ya, bagus. Iya. Oke, jadi minimal ada 3 itu capaiannya, bukan hanya dari sisi kognisinya aja dia pintar, tapi afektifnya, sikapnya dia kurang berkarakter. Pintar-pintar tapi kalau untuk mencurangi orang lain, nah itu kan tidak baik ya. Atau pintar-pintar tapi dia sombong, tidak mau berbagi, tidak mau sharing dengan temannya, nah itu juga tidak baik. Kemudian dari psikomotornya, kognisinya pintar tapi saat praktikum, saat merangkai, saat menggunakan panca indera alat tangannya itu untuk melakukan merakit, kok nggak bisa, nah itu juga harus masuk dalam evaluasi ini. Yang berikutnya kooperatif, ya, ini kayak kooperatif learning ya. Kamu nggak kooperatif banget deh. Kayak gitu. Apa sih kooperatif itu? Safri pinter ya. Ya, arti mudahnya aja kooperatif itu bisa diajak kerjasama kayak gitu ya. Jadi bukan yang menyulitkan, yang dicari-cari kesalahannya kayak gitu ya dalam melakukan evaluasi, tapi yang kooperatif bersama-sama kayak gitu. Bisa diajak kerjasama. Bukan sengaja mencari-cari kesalahan, bukan kesalahan. Efisien. Nah, efisien itu berkaitan dengan betul. Siapa tadi yang bilang? Wahyan, iya betul, tentang waktu, efisiensi tenaga, efisiensi biaya juga ya. Jadi
melakukan prinsip evaluasi itu jangan sampai melupakan prinsip efisiensi ini. Ternyata dananya membengkak nih Mbak, nggak ada nih kita dananya gitu untuk melakukan terjun ke setiap program studi atau setiap sekolah kayak gitu. Atau waktunya terlalu panjang, terlalu ini memakan banyak waktu. Gimana kalau kita melakukannya sampling kayak gitu kan, asalkan dia mewakili sesuai dengan kaidah-kaidah proses penelitian kayak gitu ya, mengambil sampling. Kalau mau diambil seluruh Indonesia kayaknya enggak deh, nggak bisa, ambil aja pakai sampling yang sesuai dengan prosedur ya. Nah kayak itu juga. Nah itu ya, jadi prinsipnya ada 5 itu tadi dalam melakukan evaluasi. Nah kalau nanti adik-adik di sini point of view-nya ya, POV, point of view-nya adalah kalian sudah nanti kan mau PLP 2 nih ya, mau praktik persekolahan lapangan, di mana kalian nanti akan mengajar di sekolah menengah kejuruan dan nanti bisa melakukan evaluasi ini. Kurikulum kan ada isi mata pelajarannya ya, kurikulum paling mudah artinya itu adalah isi dari mata pelajaran. Nah isinya itu kan nanti guru bisa mengembangkannya, makanya kalian memang sengaja mengikuti mata kuliah ini untuk arahnya ke sana, bisa mengembangkan, bisa mengevaluasi, bisa melaksanakan, bisa mengembangkan, bisa mengevaluasi. Kalian bisa menilai, oh ternyata kalau di SMK A seperti ini, ada teman yang lainnya di SMK B, kok ada beda nih. Nah itu karena masing-masing kreativitas ya dari seorang guru. Dan ada yang di sini itu mencerminkan isi kurikulumnya itu sudah kekinian. Itu tadi yang Ibu sampaikan, misalkan tentang keberlanjutan tadi ya, industri hijau ya, ekonomi sirkular, menggunakan energi baru terbarukan. Tapi di SMKB ternyata belum, tapi di situ mengarahnya adalah penggunaan teknologi digital ya, transformasi digital. Nah itu makanya bisa kalian nanti prakteknya ke arah ke situ untuk belajarnya. Oke, nah ini ada beberapa model evaluasi ya yang bisa Ibu sampaikan di sini. Cepat aja Ibu sampaikan. Pertama adalah measurement, itu bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris dari pengukuran ya. Apa yang diukur? Tentunya adalah siswa atau peserta didik ya, untuk mengungkapkan perbedaan individu maupun kelompok. Evaluasi ini biasanya digunakan untuk keperluan seleksi ataupun bimbingan pendidikan dan perbandingan efektivitas antara 2 atau lebih program ataupun metode pendidikan. Dari ini mana yang belum kalian pahami tentang seleksi, bimbingan pendidikan ataupun perbandingan efektivitas 2 metode? Yang mana yang belum kalian pahami? Biar Ibu jelaskan. Yang terakhir, oke Safri ya, tentang metode ya, metode aja ya. Metode pendidikan itu kan ada banyak sekali, ada yang berbasis konstruktivisme, ada yang kooperatif learning. Nah, Ibu contohkan yang kooperatif aja deh, di mana situ ada kerjasama, ya kerjasama antar peserta didik. Kalau metode yang digunakan guru ataupun dosen ataupun latih gitu ya, hanya menggunakan klasikal, menggunakan ceramah, kira-kira ada nggak nanti kerjasamanya dari siswa ke siswa? Ada nggak? Ada tapi tidak dominan ya, oke lah. Nggak ada ya, hampir sedikit ya. Nah tapi ketika guru itu menggunakan metodenya adalah studi kasus atau project based learning ya, atau group investigation GI ya, di mana kalian membentuk kelompok-kelompok kecil terdiri dari 2 atau 5 orang yang saling bekerjasama membedah sebuah masalah ya, kemudian diinvestigasikan, kemudian kalian saling diskusi, kemudian hasil diskusinya disampaikan di depan kelas. Nah, itu lebih bagus yang mana? Lebih aktif yang mana? Yang ceramah atau yang group discussion? Nah, yang seperti itu maksudnya. Nah, nanti dibandingkan ya hasil kerja ataupun performanya kalian itu, hasil belajarnya dibandingkan ketika waktu menggunakan ceramah dibandingkan dengan ketika pembelajaran itu menggunakan kooperatif model teknik group investigation. Kemudian yang kedua adalah congruence ya. Pemeriksaan kesesuaian, kongruen itu kesesuaian antara tujuan pendidikan dan hasil yang dicapai. Dalam undang-undang ya, undang-undang pendidikan kita itu kan tujuan global itu adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, memiliki karakter gitu ya. Dilihat, dibandingkan hasilnya, ke arah situ enggak sih mahasiswa itu atau peserta didik? Oh ternyata pinter, tapi karakternya mohon maaf belum ke arah ke situ. Berarti itu
hasil evaluasinya harus memperbaiki tentang karakter itu. Di bagian mana? Oh, berarti di afektifnya. Afektif harus lebih diperhatikan lagi oleh para aktor pendidikan. Gitu ya. Yang terakhir adalah educational system evaluation. Merupakan perbandingan antara performance atau kinerja tiap dimensi program dan kriteria yang akan berakhir dengan deskripsi dan judgement. Nah, akan menghasilkan sebuah keputusan ya. Deskripsinya seperti ini. Kalau menggunakan kurikulum Merdeka, kampus Merdeka kayak gitu ya. Itu hasilnya nanti apa? Yang kayak kampus mengajar tadi ya, di lingkungan pendidikan teknik mesin. Deskripsinya seperti ini. Oh, ternyata siswa bisa tuh dengan mengikuti menjadi peserta program kampus Merdeka, nggak kehilangan tuh yang namanya kompetensi pedagogik, mengasah kompetensi pedagogik ya, mengasah kompetensi sosialnya, kemudian mengasah kompetensi profesionalnya ya. Meskipun dia itu kan harus meninggalkan perkuliahan ini ya, nanti dikonversi gitu kan. Nah, kalau sudah seperti itu di judgment, oh ternyata boleh nih dilanjutkan atau diperbaiki gitu. Salah satu contoh model yang paling famous gitu ya, terkenal gitu ya, adalah CIPP. Di mana CIPP itu terdiri dari konten, input, proses, dan produk. Ya, hampir sama dengan yang ini tadi ya. Input, proses, output. Yang terakhir sana ada produk. Konteks. Ini oleh staf BIM ya. Konteksnya itu seperti situasi ataupun latar belakang yang mempengaruhi perumusan tujuan yang hendak dicapai. Ya, evaluasinya tadi apa? Tujuannya adalah untuk apa tadi? Oh, untuk melakukan perbaikan program kah? Nah, berarti ambil itu konteksnya dalam konteks untuk memperbaiki program. Karena melihat relevansi kurikulum ini dengan industri itu ada nggak sih kayak gitu? Itu konteksnya. Kemudian inputnya. Beri sumber pengambilan keputusan seperti sarana prasarananya, media modul pembelajaran, bahan, serta rencana strategi yang matang untuk mencapai tujuan itu juga diperiksa, juga ditelaah. Kemudian prosesnya ya, prosesnya seperti apa? Erat itu dengan pembelajarannya, pelaksanaan dari strategi, serta pemanfaatan berbagai sarana dan fasilitas yang ditetapkan dalam komponen input. Kemudian produknya, wah udah bagus-bagus nih, udah dikasih tempat ruangan yang nyaman, yang sangat kondusif untuk mendukung pembelajaran. Tapi produknya gimana ya? Apakah baik atau enggak ini ya? Meningkat enggak itu kompetensinya? Nilainya bagus enggak ini? Nah itu ya. Jadi harus tadi itu sesuai dengan prinsip komprehensif tadi ya. Enggak part by part, enggak sebagian-sebagian, tapi seluruh. Dari konteksnya, inputnya, prosesnya, dan juga produknya. Gitu. Oh, itu deh. Cukup, kalau cukup. Ini ada sedikit penugasan. Sebelum ke penugasan mungkin ada yang ingin disampaikan adik-adik. Jadi kalian nih seolah-olah sudah jadi guru dan mau melakukan evaluasi kurikulum. Yang paling kecil adalah melihat isi dari kurikulum itu di sebuah mata pelajaran. Nah, ini dikaitkan dengan yang berbasis mata pelajaran di pendidikan teknik mesin yang berbasis dengan keberlanjutan atau sustainability atau industri hijau ya. Masih ingat tentang industri hijau, tentang apa saja ya kira-kira ya? Ahmad, oke, boleh. Tentang mobil listrik yang Ibu sebutkan tadi, yang kedua yaitu tentang PLTS. Ya. Habis itu ada kemarin rencana kami itu mau merancang mesin pompa air dari tenaga surya juga. Bagus. Itu yang terakhir itu ada pemadam kebakaran hutan. Itu memanfaatkan dari satelit langsung Bu, tapi untuk bahan terbarukannya menggunakan tenaga surya juga. Oh, berarti masih surya semuanya. Oke, betul ya. Bagus ya, jadi sudah mengarah ke situ. Ini Ibu senang ya karena program studi pendidikan teknik mesin sudah berbasis sustainability. Jadi industri hijau ini memang sudah menjadi perhatian gitu bagi pemerintah. Jadi kalian sebagai anak pendidikan teknik mesin ya, yang calon mempunyai kompetensi itu tadi nanti green skill dan sebagainya itu harus tahu apa sih itu industri hijau. Silahkan disimak ya video berikut. Setelah melihat video tadi apa yang terbesit tuh? Sebentar. Siapa ini? Oh, Safri ya.
Safri. Ini Safri kayaknya lagi semangat sekali nih, luar biasa nih. Oke Safri, gimana Safri setelah menonton video tentang industri hijau tadi gimana? Pentingnya penghematan sumber daya alam karena menghemat ratusan miliar untuk air dan beberapa T untuk Johan ini. Pokoknya banyak ya. Jadi ada penghematan sumber daya alam yang bentuknya air kayak gitu ya. Apa tadi air dan apa itu tadi ya? Angin ya. Oke. Oke, terima kasih Safri ya. Jadi ada penghematan energi alam yang dia bisa diperbarui tadi air ya contohnya. Karena air itu sangat vital ya. Kalau kita nggak ada air, kita nggak makan mungkin bisa hidup. Tapi kalau nggak ada air, kita nggak bisa tuh. Karena seluruh tubuh kita itu hampir berapa persen ya? 80% itu air. Darah itu air loh, cairan kayak gitu ya. Sangat pentingnya air itu, air yang bersih gitu. Kenapa Ahmad? Safri nggak ada cinta. Oh nggak ada cinta. ngarang aja. Ngarang aja ya. Oke, terima kasih ya Safri. Ada yang lain lagi ingin menyampaikan tadi apa yang sudah di insight-nya, pelajarannya dari Kia. Jadi kalian coba diskusi 4, ini jadi dua kelompok aja ya. Jadi kalian lihat lagi ya isi dari kurikulum yaitu mata pelajaran di program studi pendidikan teknik mesin ataupun boleh di SMK gitu ya. Kalian kaitkan dengan sustainability tadi, industri hijau tadi. Ada yang belum paham? Paham? Wayan paham? Oke ya. Silahkan boleh dibuka kertasnya sebentar aja ya. Kalian mungkin diskusi 10 menit. Karena Ibu yakin kalian kan sebagai pelaku ya, sebagai mahasiswa sudah PLP 1 juga kan? Nah, itu tahu juga lah sedikit tentang mereka. Baik, silahkan ya didiskusikan kepada teman-temannya. Kira-kira sejauh mana ya isi dari kurikulum di program studi pendidikan teknik mesin itu apakah sudah berbasis keberlanjutan atau industri hijau tadi ya? Kontennya aja, isinya aja ya. Kali ini kelompok 1 ya, kelompoknya Ahmad akan mempresentasikan hasil diskusinya tadi terkait tentang evaluasi kurikulum di program studi pendidikan teknik mesin. Silahkan. Baik, selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 dan beranggotakan 2 orang ya. Saya sendiri akan tidak dulu dan ini teman kelompok saya Jackson. Jadi Jackson ini termasuk dalam mahasiswa MBKM ya, yang melakukan revitalisasi PLTS ya, yang sesungguhnya adalah off-grid ya, Jackson ya, bukan yang on-grid tapi off-grid, dan juga pembuatan biodiesel dari CPO. Mungkin ceritakan sedikit aja itu mata kuliah yang atau apa kemarin dengan Bapak Dr. Heri. Baik, izin menyampaikan mungkin terkait apa industri hijau ini kami dapat belajar dari mata kuliah pompa kompresor. Di situ kami dapat dipelajari terkait pembuatan minyak kelapa sawit itu dari CPO. CPO kami dibuat jadi minyak. Jadi itu bisa digunakan untuk kami bantu PLTS itu sendiri. Jadi itu sangat bermanfaatnya ketika adanya industri hijau ini. Jadi itu sangat manfaat dan sangat berguna juga buat masyarakat sekitar. Oke, terima kasih. Kita kasih